kita dibikin bingung tidak karuan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku, kata Nabi Muhammad, adalah rahmat. Umat di sini yang dimaksud adalah umat yang mana mereka itu diberi amanah keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para ulama. Yakni ikhtilaful ulama rahmatun. Perselisihan para ulama itu rahmat bagi umatku. Hadis ini statusnya sebagian mengatakan dhaif dan bahkan sebagian mengatakan maudhu', yaitu hadis palsu. Ya kan? Tapi Al-Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir besar, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Hal yang senada juga diucapkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang ulama dari Mesir yang sekarang beliau berdomisili di Qatar. Beliau mengatakan hadzal hadits dhaifus sanad sahihul makna. Sanadnya lemah tapi maknanya sahih. Artinya apa? Secara keilmuan, yakni ilmu hadis, sanad hadis ini lemah alias dhaif, tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena yuwafiqul waqi', karena sesuai dengan fakta yang ada. Karena memang perselisihan para ulama pada tempatnya itu membawa rahmat bagi kita semua. Dalam artian perselisihan tersebut adalah perselisihan yang pada tempatnya, yakni pada furu'uddin, pada cabang agama. Bukan pada masalah usuluddin, bukan dalam masalah prinsip agama. Kita tahu dalam sejarah, kalau Imam Abu Hanifah An-Nu'man itu adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini meskipun belajar dari satu orang ke yang lain, tapi beliau ini masih berselisih pendapat dalam cabang agama. Dalam urusan fikih masih berselisih pendapat. Tapi meskipun beliau itu saling berselisih pendapat, tapi saling memuji satu dengan yang lain. Kita tidak pernah mendengar Imam Ahmad mencaci Imam Syafi'i, Syafi'i mencaci Imam Malik, Imam Malik mencaci Abu Hanifah, nggak pernah dengar. Justru mereka saling memuji kelebihan satu dengan yang lain. Para sahabat Nabi, jangankan kita, jangankan 4 madhab, para sahabat Nabi pun itu juga saling berbeda pendapat. Itu bahwasanya menunjukkan kalau hadis ini meskipun sanadnya itu lemah tapi maknanya sahih. Kita ambil contoh misalnya, kalau dalam urusan wudu, Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan untuk mengusap semua rambut kepala. Jadi semua rambut kepala ini Imam Malik maksudnya. Imam Malik itu wajib untuk diusap semua rambut kepala. Tapi Imam Syafi'i pendapatnya berbeda. Imam Syafi'i itu pendapatnya yang wajib diusap itu tidak semua rambut kepala, tapi sebagian rambut kepala. Ini kan perbedaan ulama, nggih mboten? Tapi ini rahmat bagi umat Muhammad. Bagi mereka orang yang tinggal di daerah yang airnya banyak. Kalau mengikuti madhabnya Imam Malik, pas napa mboten? Pas. Tapi bagi mereka yang tinggal di satu daerah yang airnya sedikit, tidak cocok untuk ikut mazhabnya Imam Malik. Nggih napa mboten? Tapi bagi mereka yang tinggal di daerah yang airnya sedikit, cocok mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kan itu rahmat. Nggih napa mboten? Kita ambil contoh lagi.
Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu wajib menggunakan quds, makanan pokok. Kalau orang Indonesia berarti menggunakan beras. Tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang tunai. Coba saya tanya sekarang saya tanya. Zakat fitrah itu kan tujuannya sebagai kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya. Kalau sekarang sana sini memberikan beras, maka beras itu dimakan semua apa enggak? Enggak kan? Pasti beras itu diapain? Dijual untuk beli makanan. Gini boten. Maka lebih praktis dan lebih efisien menggunakan apa? Uang. Maka pendapat yang kuat sekarang pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan satu pendapat di satu zaman dan melemahkan di zaman lain, dan membaliknya di zaman yang akan datang. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku, perselisihan ulama pada tempatnya itu rahmat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir ahli tafsir, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Seperti itu. Tapi yang harus kita jadikan pedoman, yang harus kita perhatikan adalah laisa kullu khilafin mu'tabarun fi syariatil islamiyah. Tidak semua perbedaan di antara para ulama itu dapat kita jadikan pedoman. Ada juga perbedaan para ulama yang mana perbedaan tersebut harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena perbedaan tersebut adalah perbedaan yang membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbedaan yang timbul, yang tumbuh dari du'afaul iman, dari orang yang lemah imannya, dari sufahaul ahlam, dari orang-orang yang pendek akalnya. Maka tidak layak untuk kita perhitungkan, la yu'taddu bihi, la yu'tabaru bihi, wa la yu'ba'u bihi, tapi harus kita buang jauh-jauh. Contohnya apa? Yang lagi viral akhir-akhir ini. Perbedaan masalah pertama apa? Hijab. Hijab Bapak Ibu, itu ulama dari zaman old sampai zaman now, dari zaman onta sampai zaman Toyota, itu semua mengatakan wajib. Sekarang mengatakan nggak wajib, berarti orang yang mengatakan nggak wajib, setinggi apapun titelnya, kita campakkan, jangan diurusin, ya kan? Masalah bank konvensional, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fawaidul Bunuk hiya ar-riba al-haram. Bunga bank konvensional itu adalah riba yang diharamkan. Maka dalam hal ini, kalau ada yang mengatakan kalau bunga bank konvensional itu tidak riba, kita jangan lirik pendapat seperti itu. Karena pendapat tersebut justru akan menjerumuskan kita kepada kubang kesesatan. Masalah apa lagi yang lagi viral akhirnya saya catat ini? Masalah emas. Emas dari dulu sampai sekarang, ya kan? Emas itu haram dipakai oleh seorang laki-laki. Nah, kok sekarang ada pendapat yang muncul bahwasanya emas itu boleh dipakai oleh orang laki-laki, ya kan? Ada lagi hukum apa? LGBT itu ada juga yang mengatakan diperbolehkan. Dalilnya juga dari Al-Quran. Maka kita campakkan pendapat kita, buang ke sampah, nggak usah dihiraukan. Ada lagi mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, itu juga diperbolehkan. Itu juga pendapat yang jangan usah kita hiraukan. Nanti akan saya jelaskan. Tapi anehnya,
Mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang membuat masyarakat kita menjadi bingung. Tanya, Ustadz, mereka dalilnya juga Quran Sunnah, Ustadz. Hum yaquluna bil Qur'ani was Sunnah walakinnal Qur'ana was Sunnah bari'ani minhum. Mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri cuci tangan dari apa yang mereka ucapkan. Cuci tangan alias lepas tanggung jawab. Kalimatul haq urida bihal batil. Yang diucapkan itu benar, dalil dari Quran dan As-Sunnah, tapi diselewengkan Bapak Ibu. Itu yang harus kita waspadai. Meskipun dari awal tadi saya katakan pendapat ulama, perbedaan ulama itu membawa rahmat. Itu bila perbedaan itu pada tempatnya. Dan tidak semua perbedaan ulama itu harus kita jadikan acuan. Laisa kullu khilafin mu'tabaron. Tidak semua khilaf itu mu'tabar. Gitu ya.